Saya sudah sama sekali tidak di dunia hiburan lagi. Udah total berhenti. Dari situlah saya berhijrah. Saya udah meninggal, saya takut. Di situ saya bangun. Intinya tidak ada manusia itu diciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu aja intinya. Jadi kita tugasnya apa? Ibadah. Kerja juga ibadah, tapi kerja yang bagaimana? Tentunya salah satunya kita apa lagi? Wajib menuntut ilmu. Nah, dari situlah saya berhijrah. Dari saya mimpi nih saya tabrak mobil, ya kan? Saya udah mengerjakan haji sudah ya, umroh sudah. Begitu saya ketabrak mobil, dalam mimpi nih. Ceritanya arwahnya keluar lah ceritanya nih, dalam mimpi ya. Terus saya kan hobinya olahraga. Terus datang ke tempat senam. Kok kamu udah meninggal kok masih sini sih? Nggak, saya sih cuma mau bilang, saya tuh nyesel banget, takut disiksa karena saya belum pakai hijab. Makanya saya mau kasih tahu sama kalian, kamu masih kesempatan udah hidup. Saya udah meninggal, saya takut. Di situ saya bangun. Di situ saya memutuskan berhijab yang benar-benar. Saya tidak menemukan kebahagiaan di dunia film. Istilahnya udah sampai puncak, udah jenuh. Kok nggak bahagia, makan nggak bisa enak, tidur nggak bisa nyenyak, rumah tangga juga berantakan. Memang saya udah nggak di dunia hiburan lagi ya. Saya sudah sama sekali tidak di dunia hiburan lagi. Udah total berhenti. Gak bisa dibilang habis apa. Tentunya kita habis jiwa raga kita tuh kita udah curahkan semuanya. Kita cari semuanya ya. Semuanya nihil. Belajar banyak ya, namanya kalau suami saya kan orang luar ya, orang Arab ya, jadi tahu lah bagaimana kalau saya baca Quran juga di sebelahnya dengar artinya gimana, saya salah baca diluruskan, apalagi mereka memang udah bahasanya kan. Berusaha sih semaksimal mungkin sampai tingkat saya bayi tabung juga saya udah ngejalanin. Andai kata saya pada waktu itu juga punya anak juga ya, mungkin kasihan ngelihat ibunya syuting film kayak begini, sibuknya nggak bisa ngurus. Selamat rumah tangga kita, nggak ada gosip lagi, ya kan? Dunia kita udah nggak di, ayo ini lumayan nih main film dapat duit gede gini, nggak lagi. Nah, punya kegiatan sendiri, saya nggak bisa mesti ceritain apa kegiatan saya yang komplit. Nggak mungkin saya ceritain, saya punya kegiatan milik saya sendiri. Sekarang juga rumah tangga saya sarang milik saya sendiri, jadi saya nggak bisa cerita. Yang pasti saya tidak di dunia film. Karena dunia film lah saya bisa memilih sekarang apa jalan hidup saya. Kesimpulannya hidup ini pilihannya. Umur 29 teteh udah alhamdulillah udah bisa mengundurkan diri dan dapat istilahnya ya, dapatlah hidayah dari Allah, alhamdulillah. Dapat ketenangan, kebahagiaan. Ada yang suka kebetulan coba hidup lagi rumah tangga. Nah di situ saya mulai meninggalkan dunia film ya, terus coba gimana sebagai istri, masa sih orang lain bisa saya nggak bisa. Eva Yanti Arnas atau sohor dengan nama Eva Arnas memilih meninggalkan karir keartisan dan hijrah memperdalam ilmu agama Islam. Adalah surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyentil hati mantan artis panas era 80-an itu untuk berhijrah. Tak hanya terpanggil, Eva juga sempat mengalami mimpi, yakni tentang hijab yang belum ia kenakan saat meninggal dunia. Dari titik itulah Eva memutuskan menutup tubuhnya dengan pakaian muslimah dan hijab yang syar'i. Karir cemerlang di masa muda sebagai artis terkenal rupanya tak menjamin kebahagiaan dan memberi ketenangan. Berhenti memikirkan duniawi menjadi alasan Eva meninggalkan dunia hiburan. Mungkin orang akan bertanya, siapa nama suamiku sekarang? Dengan siapa Eva Arnas menikah? Tahun 2000 aku diberi kepercayaan lagi membangun sebuah keluarga yang sejak lama aku idamkan. Seorang suami yang bisa membimbing aku belajar agama dan belajar mengenai kehidupan yang damai. Sekarang aku sudah merasa jauh lebih baik.
lebih damai. Meskipun sampai sekarang aku belum dikaruniai seorang anak. Mungkin orang akan bertanya, siapa nama suamiku sekarang? Dengan siapa Eva Arnas menikah? Tapi sekali lagi, aku ingin hidup tenang dengan tidak mempublikasikan nama suamiku. Ya, memang kadang rasa penyesalan itu sering muncul. Apalagi kalau menyaksikan film-film yang aku bintangi dulu kembali ditayangkan televisi. Aku sering merasa risih dan malu. Tapi bagaimanapun juga, film telah banyak memberiku pelajaran untuk memilih jalan hidup. Tapi sekali lagi aku harus menghadapi badai besar dalam kehidupanku. Imanku kembali diuji. Perceraian demi perceraian itu membuat aku tergerak untuk belajar agama lebih dalam. Aku mulai belajar ngaji pelan-pelan dari tingkat dasar. Meskipun aku sudah belajar agama, waktu itu aku juga masih main film. Seiring berjalannya waktu, dengan pelajaran agama yang aku dapat, aku mulai bisa menilai jalan mana yang harus aku pilih. Dan setelah aku menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya tahun 91, aku merasa makin mantap untuk hijrah dari dunia film. Tak hanya itu, aku juga diberi kesempatan untuk berumah tangga lagi dengan seorang pengusaha bernama Dedi Hamdun. Tapi sekali lagi aku harus menghadapi badai besar dalam kehidupanku. Imanku kembali diuji. Bang Dedi Hamdun suamiku menghilang entah kemana sejak tahun 1997. Bahkan sampai sekarang pun Bang Dedi tidak kembali. Itu lagi pemilu itu. Memang lagi sepi-sepinya itu udah direncanain. Sejak Bang Dedi menghilang, aku terus mencari keberadaannya. Melaporkan kehilangannya ke sana kemari. Berbagai usaha sudah dicoba. Memang sandiwara tak hanya di dunia film saja. Di kehidupan nyata pun masih ada yang tega bersandiwara menutupi ketidakadilan. Tak hanya itu, waktu mencari Bang Dedi, aku juga harus menghadapi berbagai teror terus-menerus. Secercah titik terang mulai terlihat, tapi tetap saja sinarnya lemah dan masih buram. Waktu itu aku mulai mendapat kepastian tentang Bang Dedi, seorang perwira yang bisa dipercaya berusaha menenangkan aku. Tapi tetap saja terasa pahit menerima kenyataan itu. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين.